Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman di sana. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan untuk tugas UTS-nya. Ya semoga mendapatkan hasil yang baik dan dapat ditingkatkan di masa-masa yang akan datang. Ini tema kita setelah setelah paruh pertama semester kita setelah UTS, kita akan membahas sebuah pendekatan baru lagi ya, dan pendekatan ini saya kira sudah sangat familiar, teman-teman sudah sering mendengar pendekatan ini, sangat populer. Di antara teman-teman pasti ada yang sudah sangat ahli dan memahami. Oke, jadi hari ini kita belajar pendekatan feminisme, dalam sastra. Langsung kita mulai saja. Feminisme sebenarnya tujuan umum atau tujuan utama dari feminisme itu adalah gerakan untuk mencapai kesetaraan laki-laki dan perempuan. Jadi tujuan utama dari feminisme adalah itu, agar terjadi sebuah kesetaraan dalam segala hal antara laki-laki dan perempuan, karena manusia pada dasarnya sama di mata Tuhan. Sama, mempunyai hak yang sama, mempunyai kewajiban yang sama, memiliki posisi yang sama. Tidak boleh ada satu yang lebih dominan, satu yang lebih diuntungkan, dan satu dirugikan. Terus yang kedua adalah membongkar tatanan sosial yang tidak berpihak kepada perempuan. Jadi untuk mencapai kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, yang dilakukan oleh ideologi atau gerakan feminisme adalah membongkar tatanan sosial, ideologi, pandangan, pemahaman yang tidak berpihak kepada perempuan. Lebih menguntungkan laki-laki. Perlu saya katakan, sebenarnya feminisme ini adalah gerakan sosial ya, gerakan sosial tentang perempuan yang banyak diagungkan atau disuarakan oleh perempuan untuk mencapai sebuah kesetaraan. Lalu kemudian pada wilayah sastra, teori ini diadopsi kepada sastra untuk melihat praktik-praktik ketidakadilan perempuan yang termanifestasi dalam sastra. Untuk lebih mendalami, kita langsung berpindah slide. Sebenarnya sebelum kita masuk ke bagaimana teori feminisme itu diterapkan dalam sastra, kita harus memahami dulu apa itu feminisme. Jadi sebelum ini kan saya bilang ini adalah gerakan sosial lalu diadopsi oleh kajian sastra. Jadi kita perlu dulu untuk memahami secara singkat apa itu feminisme. Jadi sebenarnya dasar dari feminisme adalah yang paling harus kita pahami adalah perbedaan konsep antara seks atau jenis kelamin dan konsep gender. Teman-teman sudah paham ya. Jadi kalau seks itu adalah jenis kelamin, saya laki-laki, Anda perempuan, itu jenis kelamin. Itu adalah sesuatu yang sudah given ya, sudah diberikan oleh Tuhan. Bagi yang saya Tuhan ya, oleh Tuhan bahwa saya laki-laki dan sebagian dari Anda adalah perempuan. Itu adalah jenis kelamin. Sedangkan konsep gender itu adalah perilaku sosial yang dilekatkan kepada laki-laki maupun perempuan. Jadi gitu ya. Jadi kita baca, jenis kelamin laki-laki adalah manusia yang memiliki penis dan memproduksi sperma, sedangkan perempuan memiliki alat reproduksi seperti rahim. Jadi itulah seks biologis, jenis kelamin. Saya laki-laki dan dengan kelamin saya, dan Anda perempuan dengan kelamin saya, dengan kelamin Anda.
Maaf, jadi memproduksi telur, vagina, menyusui, itulah jenis kelamin, itulah biologis. Oke, sedangkan gender itu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan. Oke, jadi tingkah laku yang dilekatkan kepada laki-laki dan perempuan itulah gender. Dan itu ternyata menurut gerakan feminisme bukan sudah dari sananya, cuman itu adalah konstruksi sosial maupun kultural. Jadi ketika laki-laki itu dianggap harus bersifat seperti ini, aktivitasnya seperti ini, karakternya seperti ini, itu ternyata konstruksi, bukan aslinya, bukan given, bukan sesuatu yang pasti given seperti jenis kelamin, gitu. Begitu juga tingkah-tingkah atau perilaku yang dilekatkan maupun sifat yang dilekatkan kepada perempuan itu juga konstruksi sosial. Jadi misal perempuan itu dikatakan lemah, gemulai, tidak bisa memimpin, tidak memiliki logika yang baik, lebih dominan perasaan, itu hanyalah konstruksi menurut orang-orang feminis. Perempuan juga bisa kok seperti laki-laki, bisa pandai, bisa logis, bisa kuat, seperti halnya laki-laki. Seperti itu. Jadi sifat-sifat yang selama ini kita pahami, melekat kepada laki-laki maupun perempuan, itu dalam pandangan feminisme adalah konstruksi, diciptakan, dibuat secara sosial maupun kultural, bukan given dari sananya seperti halnya seks atau jenis kelamin. Oke. Ketika laki-laki itu dikatakan pemberani, pandai, kuat, bisa memimpin, itu konstruksi. Oke. Jika selama ini perempuan dianggap lemah, tidak berdaya, itu konstruksi juga. Itu diciptakan oleh kultural. Nah, sistem budaya selama ini banyak dikonstruksi oleh laki-laki sehingga menguntungkan laki-laki dan merugikan perempuan. Oke, atau melihat perempuan melalui perspektif laki-laki, bukan perempuan itu sendiri. Jadi sejarah menunjukkan bahwa laki-laki itu memang cenderung lebih superior, lebih dominan, sehingga budaya-budaya, norma-norma, adat istiadat itu semua, hampir semuanya dikonstruksi oleh laki-laki, diciptakan, dikonsep oleh laki-laki, sehingga menguntungkan laki-laki dan merugikan perempuan. Dalam arti kurang dapat memahami perspektif, posisi, situasi, atau keinginan perempuan. Itu kata feminisme. Jadi budaya kita sekarang ini seperti ini, norma-norma, meskipun sekarang perempuan sudah lebih maju, cuman feminisme menganggap masih banyak budaya-budaya, kultur-kultur, norma-norma, adat istiadat yang lebih diciptakan oleh laki-laki sehingga menguntungkan posisi laki-laki dan merugikan perempuan. Oke, jadi budaya yang ada dalam kehidupan kita lebih banyak dilihat oleh perspektif laki-laki. Oke, jadi perempuan itu dilihat melalui perspektif laki-laki tanpa memahami lebih dalam apa keinginan, situasi, atau perspektif dari perempuan itu. Ya, secara sederhana, perempuan diklaim oleh laki-laki seperti ini, tidak mempertimbangkan posisinya, tidak mempertimbangkan keinginannya, tidak mempertimbangkan hal-hal yang membuat itu adil. Kan cenderung seperti itu kan, ketika suatu hal dilihat oleh subjek tertentu, maka subjek tertentu itu akan langsung mengklaim menurut cara pandangnya, menurut kepentingannya, menurut posisinya, bukan melihat atau menyelami dari sesuatu yang diklaimnya. Oke, jadi seperti itu ya. Saya kira paham. Nah, ketika budaya ini banyak dikonstruksi oleh laki-laki, jelas menguntungkan kepentingan dan posisi laki-laki dan mengabaikan atau merugikan posisi perempuan. Saya kira teman-teman paham. Oke.
Nah, ini saya kira penting ya. Saya kira penting saya menampilkan cuplikan ini bahwa perbedaan gender sebenarnya tidak masalah. Namun para feminis melihat selama ini perbedaan gender menimbulkan ketidakadilan gender. Oke, jadi jikalau memang perilaku antara laki-laki dan perempuan itu berbeda, dianggap berbeda, ya tidak masalah. Cuman ternyata perbedaan gender itu selama ini menimbulkan ketidakadilan bagi perempuan. Oke, misal ketika perempuan itu dianggap lemah, lemah, tidak bisa memimpin, akhirnya perempuan budayanya harus di rumah saja, sehingga domestik mengurusi sumur, kasur, dapur, gitu kan. Ya, jadi seperti itu. Ketika anggapan budaya perempuan itu lemah, tidak bisa memimpin, maka pandangan itu akan menimbulkan ketidakadilan. Perempuan tidak boleh keluar rumah, hanya domestik saja, tidak perlu memimpin, tidak bisa kemana-mana, dipingin di rumah, hanya bergelut dalam hal-hal domestik. Itu kan satu sisi ketidakadilan. Jadi perbedaan gender selama ini mengakibatkan ketidakadilan. Oke, ketika laki-laki dianggap lebih logis, lebih bisa memimpin, perempuan lebih lemah, lebih berperasaan, maka perempuan tidak usah memimpin. Laki-laki aja yang memimpin. Karena anggapan sosialnya laki-laki lebih pintar, laki-laki lebih logis, dan perempuan lebih lemah dan lebih berperasaan. Nah, satu sisi kan merugikan pandangan itu. Padahal perempuan juga punya hak dan mungkin kemampuan yang sama dengan laki-laki, bisa memimpin, bisa keluar dari urusan domestik, dan lain sebagainya. Oke. Nah, beberapa bentuk ketidakadilan gender bisa kita lihat dalam poin-poin ini. Marginalisasi perempuan. Oke. Jadi saya kira meskipun sekarang perempuan sudah lebih setara dengan laki-laki, menurut historisnya dan hingga sekarang itu gerakan feminisme tetap berjalan karena dianggap ya belum total untuk sampai kepada kesetaraan. Masih banyak marginalisasi terhadap perempuan. Ya saya kira contohnya banyak. Jadi ya perempuan itu dalam budaya kita masih ada yang dipinggirkan saja gitu ya. Ada mungkin acara-acara tertentu gitu kan, ruang utama itu ruang untuk laki-laki, perempuan tempatnya itu di pinggiran saja di tempat tertentu. Itu kan satu sisi juga sebuah bentuk marginalisasi perempuan. Jadi perempuan itu dianggap tidak setara dengan laki-laki, lebih terhormat laki-laki, sehingga praktik-praktik marginalisasi dalam segala bentuk masih terjadi. Oke. Dipinggirkan. Udah, laki-laki lebih dulu, laki-laki lebih utama, perempuan terakhir, perempuan di pinggir. Itu ya saya kira banyak sekali bentuk-bentuk dari marginalisasi. Lalu subordinasi perempuan. Subordinasi itu kan sub ya, jadi bukan utama. Laki-laki itu di bawahnya perempuan itu di bawahnya laki-laki. Oke. Misal ada anggapan di sebuah keluarga, oke, ada anak laki-laki dan ada anak perempuan. Karena ada pandangan perempuan itu kelak hanya akan menjadi istri lalu melahirkan, maka nggak perlulah kuliah gitu. Biar yang laki-laki aja yang kuliah gitu. Jadi itu contoh dari bahwa perempuan itu lebih subordinat daripada laki-laki. Banyak hal yang lebih diutamakan laki-lakinya. Gitu. Karena keterbatasan biaya yang kuliah laki-laki aja karena dia harus bekerja, harus begini. Nah, perempuan nggak usah kuliah, nggak usah sekolah gitu kan. Toh suatu saat akan di dapur, akan di ranjang, di sumur, menjadi istri. Jadi seperti itu. Jadi segala hal yang lebih diutamakan itu laki-laki. Oke, saya kira teman-teman punyalah di benaknya ada gambaran bagaimana laki-laki itu lebih utama dibanding perempuan yang tersubordinasi. Oke, saya kira banyak contohnya ya.
Oke. Lalu stereotip atau pelabelan. Nah, ini juga pandangan-pandangan sosial yang tidak imbang kepada perempuan. Jadi bentuk ketidakadilan gender yang muncul adalah stereotip. Selama ini kan perempuan di label seorang yang lemah, yang berperasaan, yang tidak logikanya tidak sekencang laki-laki. Nah, akhirnya label-label seperti itu terimplementasi dalam sebuah perilaku-perilaku sosial yang tidak adil. Oke, karena perempuan dianggap lemah, udah perempuan nggak usah menjadi pemimpin. Karena pemimpin dibutuhkan seorang laki-laki yang kuat, yang pintar, yang tidak terlalu diatur oleh intuisi atau perasaannya. Seperti itu. Jadi pelabelan-pelabelan yang selama ini ada dalam budaya kita, norma-norma kita itu menciptakan ketidakadilan dalam perilaku-perilaku atau peluang-peluang atau hak-hak sosial seperti itu. Perempuan lemah, cengeng, suka nangis, berperasaan itu kan label-label dalam yang disematkan kepada perempuan. Oke, sedangkan laki-laki dilabeli lebih tegas, kuat, pintar, cerdas, logis, cepat mengambil keputusan, tidak pelin-pelan. Nah, itu kan label-label yang selama ini ada dalam kehidupan kita. Oke. Nah, label-label itulah yang kemudian menciptakan ketidakadilan dalam perilaku sosial. Perempuan nggak usah mimpin. Oke. Hillary Clinton 4 tahun yang lalu kalah oleh Donald Trump yang mungkin kalau secara sepintas lebih bermutu Hillary Clinton. Cuman mungkin karena masih ada pelabelan-pelabelan seperti ini, akhirnya mungkin lumayan menggerus dukungan kepada Hillary Clinton pada masa itu. Jadi susah sekali perempuan menjadi pemimpin utama gitu dalam kasus ini di Amerika ya, karena masih ada ya bias-bias gender, masih ada pandangan berbeda antara laki-laki dan perempuan, dan bisa jadi label-label yang disematkan kepada perempuan yang membuat para pemilih di Amerika ketika itu masih ragu dengan kepemimpinan perempuan. Oke, cuman sekarang Kamala Harris sudah dianggap menang. Oke. Jadi ada kemajuan meskipun masih menjadi wakil presiden pertama di Amerika. Nah, begitu juga feminisme sebenarnya tidak hanya menyerang budaya atau konstruksi sosial yang ada, cuman feminisme juga banyak mengkritik atau menyerang agama, karena dogma-dogma agama juga dianggap banyak sekali berpihak pada laki-laki. Oke. Dalam agama manapun saya kira, dalam Injil, dalam Al-Quran, dalam kitab manapun saya kira memang perempuan itu diposisikan lebih subordinat ya, lebih rendah daripada laki-laki. Oke. Jadi perempuan di rumah melahirkan, terus yang memiliki kewajiban cari nafkah adalah laki-laki. Sehingga ketika laki-laki bisa keluar rumah mendapatkan kebebasan yang seenak-enaknya, sebebas-bebasnya, bisa bermain ke sana kemari, bisa melakukan hal ini tanpa diketahui oleh istri, sedangkan istri di penjara di dalam rumah harus melakukan hal itu. Nah, itu dipandang sebagai suatu budaya sosial maupun perilaku sosial yang tidak adil oleh feminisme. Jadi pembagian peran dalam kehidupan dianggap tidak adil oleh orang-orang feminis. Oke, itu ya. Oke, kekerasan. Jadi ya karena perempuan itu dianggap lemah, akhirnya perempuan juga dia merasa lemah. Nah, akhirnya ketika ada gesekan-gesekan sosial, banyak sekali terjadi kekerasan terhadap perempuan. Jadi karena perempuan itu posisinya lemah, labelnya lemah, tidak lebih utama dari laki-laki, sehingga laki-laki yang menganggap dirinya lebih utama itu memiliki hak untuk memberikan kekerasan kepada perempuan.
Oke. Ketika perempuan salah sedikit di rumah tangga ditampar. Jadi salah satu bentuk dari hal itu. Beban kerja. Nah, jadi beban kerja juga merupakan bentuk ketidakadilan gender. Jadi kerja perempuan kan banyak sekali ya, sudah melahirkan, menyusui, menyapih anak, hamil, lalu terkadang perempuan masih harus diberikan beban-beban rumah tangga, menyapu, mengepel, membersihkan rumah. Ada juga beberapa perempuan yang membantu suaminya ikut bekerja. Jadi satu sisi perempuan itu bebannya banyak. Nah, beban kerja seperti inilah yang dianggap juga ketidakadilan. Karena mentang-mentang perempuan dianggap domestik, kerjanya di rumah, maka ya semua pekerjaan rumah, anak dibebankan kepada perempuan. Nah, pandangan itulah yang menciptakan ketidakadilan. Kalau suami enak, mungkin tinggal ke kantor, duduk-duduk, nah perempuan nyuci, menyapu, mengepel, mendidik anak, anak rewel, hamil, lalu pulang harus melayani suaminya. Kan secara akal itu tidak adil. Oke, ada juga yang memiliki beban ganda di rumah, domestik, lalu juga bekerja. Jadi itu kan tidak adil yang menimpa oleh perempuan. Yang menimpa perempuan. Oke, jadi ini beberapa bentuk ya. Oke. Nah, kita masuk dalam sastra. Ketika kita memahami feminisme itu seperti itu, maka pemahaman, pandangan, anggapan terhadap perempuan, yaitu sistem patriarkal itu direproduksi dalam karya-karya sastra. Oke. Jadi ketika feminisme tadi melihat budaya, culture, pandangan, paradigma kehidupan kita itu dikonstruksi oleh laki-laki dan lebih menguntungkan laki-laki, nah pemahaman itu direproduksi dalam karya-karya sastra. Jadi menurut feminis, karya sastra merupakan satu dari sekian media untuk mereproduksi atau melestarikan pemahaman-pemahaman patriarkal, pemahaman-pemahaman yang tidak adil kepada perempuan. Oke, seperti itu. Dan banyak kan penulis itu laki-laki, sehingga pandangan-pandangan patriarkalnya ya termanifestasi masuk dalam karya-karya sastra, dan sastra itu dibaca banyak orang, akhirnya pandangan itu lestari tanpa sengaja, tereproduksi, terlestari terus-menerus untuk membenamkan pemahaman itu kepada pembaca, sehingga pandangan ataupun paradigma patriarkal itu terus tumbuh. Nah, ini yang disasar ataupun dipermasalahkan oleh feminis, makanya muncul kajian feminis. Oke. Opresi terhadap perempuan banyak dilakukan melalui sastra. Jadi opresi, tekanan, penindasan itu banyak dilakukan melalui sastra. Sastra menjadi lahan yang subur untuk menanamkan pemikiran penulis yang cenderung patriarkis. Jadi sama seperti yang di atas yang saya sebutkan tadi ya. Jadi seperti itu. Nah, salah satu tugas kajian feminis adalah menganalisa pemahaman, pandangan, dan ideologi patriarkal yang termanifestasi dalam karya sastra. Jadi, nah, kenapa teori feminis ini diambil dalam sastra? Ya, karena untuk mengkaji, menggugat, mengkritik pandangan-pandangan patriarkal yang ada dalam karya sastra. Oke. Jadi biar karya sastra itu tidak menjadi salah satu media pembenaman pandangan patriarkal, digugat, dilakukanlah kritik-kritik feminis. Oke. Ya, agar kehidupan sosial kita semakin sadar ada dominasi pemikiran, pandangan, dan perilaku laki-laki dalam sastra seperti itu. Jadi ya sebenarnya ini tugas mulia jika memang karya sastra itu banyak sekali muatan patriarkalnya. Jadi feminisme itu tugas mulia, yaitu membongkar dominasi laki-laki, membongkar ideologi patriarkal dalam karya-karya sastra. Oke. Ya,
Ya, misalnya dalam sebuah novel ada sebuah cerita tentang laki-laki dan perempuan, lalu laki-lakinya itu dalam alurnya, dalam tindakannya itu melakukan sebuah perilaku karena didasarkan dari pandangannya yang sangat patriarkal, maka dikritik dalam kajian feminis, dibongkar. Oh, ini laki-laki ini melakukan hal ini karena seperti ini, digugat gitu. Jadi kajian feminis itu menggugat nilai-nilai patriarkal yang ada dalam karya sastra. Saya kira itu ya, saya kira itu. Nah, ada beberapa wilayah besar dalam kajian feminis. Oke. Jadi yang pertama, mengkaji karya sastra yang masih dianggap syarat dengan pandangan patriarkal. Maaf ya, agak salah mengetik. Oke ya, jadi yang kedua, mengkaji sastra yang sudah dianggap sangat feminis. Jadi ada dua wilayah besar sebenarnya ya. Jadi membahas karya-karya yang dianggap masih sangat patriarkal. Oke, jadi ketika ini sangat patriarkal, maka tugas feminis adalah membongkar ideologi laki-laki, membongkar ideologi ketidakadilan, membongkar ideologi patriarkal itu. Nah, sedangkan yang kedua adalah mengkaji sastra yang sudah dianggap feminis. Nah, ketika ada sebuah sastra yang sudah dianggap feminis oleh beberapa pembaca atau orang gitu ya, maka kita juga mengkaji, kita melihat motif-motif atau nilai-nilai bagaimana penulis karya ini membongkar atau tidak mau terbelenggu oleh pandangan atau paradigma atau pola pikir patriarkal gitu ya. Jadi bagaimana cara-cara, strategi-strategi, motif-motif yang keluar dari pandangan umum, pandangan patriarkal seperti itu. Jadi berbeda kalau yang pertama itu membongkar ideologi laki-laki, yang kedua melihat strategi atau cara-cara ataupun hal-hal yang keluar dari belenggu paradigma patriarkal gitu. Saya kira itu. Jadi ketika Anda ingin mengkaji sebuah objek yang syarat dengan isu perempuan, ya Anda lihat dulu ini sangat patriarkal atau sudah sangat feminis. Ketika sudah sangat feminis, Anda mengkaji strategi apa atau nilai-nilai apa atau hal-hal apa, unsur-unsur apa di situ yang ada yang tidak mau terbelenggu oleh patriarkal, yang membebaskan diri dari patriarkal, yang betul-betul menunjukkan perspektif isi hati nurani seorang perempuan dalam karya itu. Oke, itu. Terus saya juga memasukkan sebuah pendekatan ginokritik ya. Jadi ginokritik ini sebenarnya sebuah pendekatan, salah satu jenis pendekatan dalam sebuah pendekatan feminis gitu ya. Jadi mengkaji karya sastra hasil karya perempuan untuk melihat pandangan dan perspektif perempuan tentang segala hal. Jadi kita harus mengakui banyak sekali pengarang sastra itu laki-laki, sehingga nilai-nilai yang masuk dalam sastra itu adalah perspektif ataupun ideologi laki-laki. Oke. Hampir ya banyak sekali karya sastra yang isinya adalah pandangan laki-laki. Nah, sehingga muncullah ginokritik. Jadi ingin melihat bagaimana sih perempuan itu menulis. Oke. Kalau selama ini laki-laki bentuk isinya seperti itu, ingin melihat bagaimana perempuan menulis. Oke. Jika perempuan yang menuliskan, tentu perspektifnya muncul, pandangannya muncul, ide-idenya muncul, ya, perasaan-perasaannya perempuan muncul. Jadi melihat perspektif perempuan dalam sastra itu ginokritik itu. Mengkaji karya sastra hasil karya perempuan. Ketika yang menulis perempuan, tentu perspektif perempuan muncul, perasaan perempuan muncul, unsur-unsur keperempuannya muncul untuk melihat, oh ternyata perspektif atau isi hati perempuan dalam karya sastranya itu seperti ini. Bisa dibandingkan dengan isi hati atau perspektif laki-laki seperti itu. Gitu ya. Karena selama ini karya itu baunya laki-laki, ginokritik ingin melihat bagaimana sastra yang dibuat oleh perempuan, yang baunya perempuan. Bagaimana, apa yang dia ungkapkan. Jadi memahami sastra dari sisi perempuan. Oke.
melihat isi hati perempuan dalam sastra. Kalau yang lain, yang non ginokritik kan melihat isi sastra melalui perspektif laki-laki. Jadi pendekatan ginokritik ya bisa kita melihat motif-motif, atau jadi kita bisa melihat isi hati perempuan. Oh, perempuan ternyata inginnya diperlakukan seperti ini. Jadi bisa melihat isi hati perempuan dalam sastra dengan pendekatan ginokritik. Atau juga bisa melihat motif-motif dia, ataupun strategi dia, cara-cara dia menampilkan isi hatinya yang merupakan cara untuk keluar dari belenggu ideologi patriarkal. Itu juga bisa. Seperti itu. Melihat strateginya, melihat motif-motifnya yang keluar dari belenggu ideologi patriarkal, itu juga bisa dilihat dari ginokritik. Gitu. Oke, saya kira paham ya. Saya kira paham. Jadi ini sebenarnya ya pandangan dasar tentang feminisme dan pendekatan feminisme dalam sastra. Feminisme itu juga banyak aliran, dan saya kira pendekatan feminisme dalam sastra juga banyak aliran. Ada pendekatan feminisme sosialis, feminisme semiotik, feminisme apa gitu. Kalau itu saya kira ntar saya kasih bacaan aja ya, dikembangkan. Yang penting hari ini video ini kita membahas dasar-dasar pemikiran dari gerakan feminisme dan pendekatan feminisme dalam sastra. Ketika teman-teman sudah paham ini, saya kira untuk mengembangkan, untuk memahami feminisme secara lebih luas akan mudah sekali. Oke, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita lanjutkan biasa di diskusi. Saya punya ide, karena WA mungkin kurang optimal, mungkin kita akan ada Google Meet atau Zoom gitu ya, untuk agar bisa diskusi. Cuman teknisnya kita lihat nanti bagaimana situasinya. Oke, saya kira itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.